Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Kasih yang terbesar dan tanpa batas. Saudaraku yang terkasih, salib merupakan hukuman mati yang sangat mengerikan yang pernah ada di dunia ini. Hukuman ini dirancang untuk menyiksa secara maksimal bagi terpidana mati. Selain kejam, penyaliban juga sangat hina, sehingga pemerintah Romawi tidak mengizinkan warga negaranya dihukum dengan cara seperti itu. Pemerintah Romawi memberlakukan hukuman salib hanya untuk para pemberontak, budak yang kabur, dan jenis penjahat yang paling rendah. Klausner, penulis Yahudi, seperti dikutip William Barclay, mengatakan bahwa penyaliban adalah kematian yang paling kejam dan mengerikan yang pernah diciptakan manusia untuk membalas sesamanya. Klausner menjelaskan tentang penyaliban demikian: si penjahat diikat pada salibnya dan tubuhnya sudah berdarah-darah karena pencambukan. Di sana ia tergantung sampai mati karena kelaparan, kehausan, dan tersengat matahari, tak mampu membela dirinya sendiri dari siksaan nyamuk dan lalat yang berkerumun di tubuhnya yang telanjang dan pada luka-lukanya. Saudaraku yang terkasih, dan seperti itulah yang dialami Yesus Kristus. Ia disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut untuk membebaskan manusia dari murka Allah. Sekalipun ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi ia telah menanggung hukuman atas dosa-dosa kita sehingga kita diselamatkan. Demikianlah berita kitab suci. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku yang terkasih, Injil Markus menceritakan bahwa Yesus Kristus disalibkan pada pukul 9 pagi. Kemudian mereka menyalibkan dia dan membagi-bagikan pakaiannya dengan undian untuk menentukan bagian masing-masing. Penyalibannya itu terjadi pada pukul 9 pagi. Dan Yesus Kristus mati pada pukul 3 sore. Hal ini berarti Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib selama 6 jam. Dan pada pukul 3 sore, Yesus berteriak dengan suara yang keras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Ya Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus berteriak dan meninggal. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib membuktikan betapa besar dan luar biasa kasih Allah kepada kita. Salib menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah itu tidak ada batasnya. Fakta tentang Yesus Kristus yang disalibkan memberitakan kepada kita bahwa tidak ada kesengsaraan yang tidak bisa ditanggungnya, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkannya, tidak ada kehancuran hidup yang tidak bisa dipulihkannya, dan tidak ada dosa atau kejahatan yang tidak bisa diampuninya. Karena Yesus Kristus telah mati, maka aku pun hidup. Kisah sengsaranya membangkitkan semangatku dalam merayakan kehidupan dengan sukacita dalam segala keadaan. Amin.